1,5 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadisiswoyo. Ada 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu Fahrul Razi sebagai wakil ketua, Jamari Caniago sebagai sekretaris, Ari C. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan, yaitu salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi yang bukan menjadi kewenangannya tetapi menjadi kewenangan Panglima ABRI, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, dan sering pergi ke luar negeri tanpa izin dari Kasat ataupun Panglima ABRI. Akhirnya, pada Agustus 1998, Prabowo diberhentikan dengan hormat dari TNI. Prabowo juga dilarang memasuki Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di tahun yang sama, Prabowo juga bercerai dengan sang istri. Namun, tepatnya kapan, tidak banyak dijelaskan. Tahun 1998 seakan menjadi tahun yang kelam untuk hidup Prabowo. Usai pemberhentian dari militer, Prabowo sempat luntang-lantung di luar negeri karena sulit kembali ke Indonesia. Dikutip dari laporan majalah Tempo pada 28 Desember 1998, Prabowo pergi ke Boston, Amerika Serikat bersama Titik Soeharto dan anak mereka selama sebulan. Setelah itu, Prabowo pergi ke Amman, Yordania. Banyak orang berspekulasi bahwa kepergian Prabowo ke Yordania dikarenakan dia bersembunyi akan kasus pelanggaran HAM-nya. Terlebih, Amerika saat itu melarang Prabowo untuk tinggal di sana. Bahkan diberitakan bahwa Prabowo akan berpindah ke warganegaraan Yordania. Hal ini diperkuat dengan berita dari media Al-Rai. Dinyatakan bahwa Prabowo dianugerahi status warga negara Yordania melalui dekret Raja Hussein pada 12 Desember 1998. Namun, hal tersebut dibantah oleh Hashim, adik Prabowo. Ia menyatakan bahwa Prabowo tidak akan melepaskan WNI-nya. Diungkapkan oleh Hashim, kepergian Prabowo ke luar negeri untuk berobat, lalu datang ke Yordania untuk berbisnis. Prabowo akan kembali ke Indonesia kapanpun jika memang diminta kembali. Namun, nyatanya perjalanan hidup Prabowo usai tahun 1998 tidak semudah itu. Banyak pencekalan yang dia rasakan usai pencopotannya dari militer. Bahkan, menerbitkan paspor pun sulit dilakukan. Kisah sedih dialami Prabowo pada tahun 1999. Saat itu, ayah Prabowo sakit. Namun, masa berlaku paspor Prabowo sudah habis dan ia harus memperpanjang jika ingin kembali ke Indonesia dari Yordania. Kebetulan, saat itu Luhut Binsar Panjaitan baru saja ditunjuk sebagai Dubes Indonesia untuk Singapura. Berkat bantuan rekan di Yordania, Prabowo bisa pergi ke Singapura dan menemui Luhut. Memiliki ikatan hubungan yang dekat karena Luhut adalah mantan senior di Kopassus, Prabowo mendapatkan bantuan untuk permintaan perpanjangan paspor. Namun, petugas tetap tidak bisa melakukannya karena ternyata pencekalan terhadap Prabowo memang nyata adanya. Ada perintah khusus di Jakarta yang tidak membolehkan Prabowo untuk kembali ke Indonesia. Jadi, dokumen seperti paspor tidak bisa diproses untuk Prabowo. Akhirnya, Prabowo dapat terbang ke Indonesia untuk menjenguk ayahnya yang sakit atas bantuan Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu, kebetulan Gus Dur sedang berkunjung ke Yordania untuk bertemu Raja Yordania. Prabowo dan Gus Dur memang memiliki kedekatan yang erat. Gus Dur bahkan memberikan pilihan ke Prabowo untuk membebaskannya pulang ke Indonesia atau menetap dahulu di Yordania. Prabowo baru kembali ke Indonesia pada tahun 2001. Prabowo memang memiliki karir cemerlang di berbagai bidang. Selain militer dan politik, Prabowo juga dikenal sebagai pebisnis yang fasih. Jika merunut dari pernyataan Hashim sang adik, karir Prabowo sebagai pebisnis dimulai sejak dirinya pergi ke Yordania usai karir militernya berakhir. Namun, jejak bisnis Prabowo di Yordania saat itu sulit ditelusuri. Track record bisnis Prabowo yang bisa dilacak jelas adalah tahun 2004. Tahun 2004, Prabowo membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun rupiah. Nama Kiani Kertas kemudian diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Prabowo juga menjadi presiden dan CEO dari 3 perusahaan besar di Indonesia,
yaitu PT Tidar Kerinci Agung yang merupakan perusahaan produksi minyak kelapa sawit, PT Nusantara Energi yang merupakan perusahaan migas, pertambangan, pertanian, perhutanan, dan pulp, dan PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang pertanian. Selain itu, Prabowo juga menempati berbagai posisi strategis di banyak organisasi nirlaba dan perusahaan, seperti Chairman di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Chairman di Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, Commissioner Oil and Gas Company di Kazakhstan, Head Commissioner of PT Tidar Kerinci Agung, Presiden and CEO of PT Nusantara Energi, Presiden and CEO of PT Jaladri Nusantara, Advisory Board of Organisasi Kosgoro, Head of Kebangsaan University, Founder of Koperasi Swadesi Indonesia, dan Head of Koperasi Garuda Yaksa. Pada Oktober 2024, Prabowo dilantik sebagai Presiden Indonesia yang ke-8 dengan wakil presidennya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Namun, kita semua tahu bahwa perjalanan Prabowo untuk sampai titik ini sangat berliku. Berkali-kali Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, berkali-kali juga Prabowo kalah oleh berbagai lawannya. Kita sangat tahu bahwa kekalahan Prabowo di kancah pencalonan diri sebagai Capres-Cawapres dimulai pada tahun 2009 ketika ia menjadi Cawapres bersama Megawati Soekarnoputri. Namun, Prabowo sudah menjajal pencalonan menjadi pemimpin Indonesia sejak tahun 2004. Saat itu, tahun 2004, tahun yang sama di mana Prabowo membeli perusahaan kertas. Prabowo mulai terjun ke politik saat itu. Prabowo ikut konvensi Partai Golkar yang bertujuan untuk membentuk calon presiden Partai Golongan Karya pada 21 April 2004. Saat itu, acara diselenggarakan di Jakarta Convention Center, dan Prabowo kalah dari Wiranto. Ingin berdikari, akhirnya Prabowo membuat partai sendiri. Pada 6 Februari 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Pertama bersaing di pemilihan, Gerindra menang besar. Prabowo dan koleganya berhasil membawa Gerindra meraih 4.646.406 suara atau 4,46% dalam pemilu legislatif Indonesia pada tahun 2009. Gerindra pun sukses menempatkan 26 wakilnya di DPR RI. Namun, nasib Prabowo tidak sebaik partainya. Prabowo yang digandeng oleh Megawati untuk mencalonkan diri sebagai cawapres kalah melawan pasangan SBY Budiono. Kekalahan Prabowo dalam persaingan pemilu sebagai capres dialami beberapa kali. Tahun 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa kalah melawan Jokowi JK. Prabowo kembali mengalami kekalahan sebagai capres bersama cawapresnya Sandiaga Uno yang kembali melawan Jokowi Ma'ruf Amin. Kalah dalam pemilu 2019 tidak lantas membuat Prabowo menjadi oposisi. Ia menyetujui untuk menjadi koalisi kabinet kerja kedua Jokowi. Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Keberuntungan dan kesempatan akhirnya sampai di tangan Prabowo. Ia kembali mencalonkan diri sebagai capres di pemilu 2024 bersama cawapresnya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan wali kota aktif Solo sekaligus anak sulung Presiden aktif Joko Widodo. Kemenangan telak diperoleh Prabowo yang saat itu melawan pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 58,59% dengan jumlah voting sebanyak 96.214.691 suara. Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi, dan sejak dilantik Oktober 2024, maka karir politik Prabowo tetap berlanjut. Informasi di video ini menarik untuk kamu. Yuk, dukung channel ini dengan like dan share video ini di media sosial kamu. Ingin mendengarkan berbagai fakta menarik lainnya? Subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasi dan tombol loncengnya ya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak fakta menarik lainnya, dengarkan cerita selengkapnya. Jangan hanya setengah-setengah.